Jakarta, ibu kota dengan kemegahan bangunan dan infrastrukturnya menyimpan cerita lain. Pada tahun 2020, 1 dari 5 rumah tangga di Jakarta masuk ke dalam kategori kumuh. Lalu, pada tahun 2022, setidaknya terdapat 225 RW yang terkategorisasi kumuh. Menurut Badan Pusat Statistika, terdapat 11 indikator bagi suatu wilayah dikatakan kumuh. Salah satunya adalah cara pembuangan sampah. Kekhawatiran akan dampak dari sampah ini yang membuat Rahmat tergerak untuk melakukan sesuatu. Setidaknya dimulai dari lingkungan terkecilnya dulu, lingkungan RT. Untuk itu kita berinisiatif untuk membuat bank sampah supaya sampah-sampah yang lama penguraiannya di bumi ini bisa kita alihkan atau bisa kita karyakan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya misalnya kayak sampah botol plastik itu sebagian ada yang kita setor ke Dinas Lingkungan Hidup, ada juga yang kita buat alih fungsi menjadi karya atau pajangan-pajangan yang bisa dipajang di sudut-sudut ruangan rumah gitu. Atau contohnya dari galon bisa dilihat di samping saya ini, itu nanti bisa kita buat untuk pot sekaligus memperindah lingkungan juga. Selain dari sampah-sampah yang kita setor di lingkungan hidup, seperti itu sih Pak. Nah, ini tempat bank sampahnya Pak? Ya, ini tempat penampungan sampah-sampah non-organik yang biasa kita setor ke Dinas Lingkungan Hidup. Ini tempat penampungannya. Kebetulan memang kita ada space nih daripada nggak kepake kan. Nggak kepake, kita buat bedeng seperti ini buat penampungan. Karena makin tahun ke tahun, nasabah kita banyak udah nggak cukup lagi buat nampung di depan. Oh, awalnya di rumah? Di depan, ya tuh, yang ruangan tadi itu. Cuman ya itu dilihatnya juga terlalu kumuh juga. Tadinya kita buat bagusin lingkungan, kalau adanya di situ malah kelihatannya nggak bagus gitu. Nah kita ada rezeki, nah yang saya cerita semalam itu kita beli ini nih. Bank sampah ini didirikan oleh Rahmat di tahun 2019. Dimulai dari pengelolaan pribadi, Rahmat mulai mengajak tetangga terdekat untuk ikut bergabung menabung di bank sampahnya. Awalnya memang kita kelola dulu. Setelah memang ini sudah berjalan, saya biasanya dari tetangga dulu nih, yang paling terdekat. Kalau misalnya tetangga saya ini, saya lihat sampahnya bisa ditampung di kita, biasanya kita ajak. Niat baik Rahmat tak selalu berjalan mulus. Mengedukasi bukan hal yang mudah. Ribet-ribetin aja. Jauh sebelum hadir bank sampah, beberapa tetangganya sudah langganan dengan pengepul. Ya memang sebelum ada bank sampah ini ada beberapa warga yang setor langsung ke pengepul. Ya tapi dengan adanya bank sampah ini kelihatan dari sikap mereka yang sekarang dibagi dua. Ada yang sudah langganan ke pengepul, volumenya dikurangin, atau item-item yang dia jual ke pengepul itu nggak semua. Ada yang disetor ke kita, ada juga sebagian yang disetor ke pengepul. Artinya ada beberapa warga yang support sama kegiatan kita ini. Dengan adanya bank sampah, dia pun aktif setor ke kita selain daripada dia setor ke pengepul. Karena kita kan nggak bisa memaksa juga, karena itu kan berhubungan dengan rezekinya mereka.
Kalau misalnya ke pengepul hasilnya lebih gede pun kita nggak bisa nutup kemungkinan supaya dia untuk menyetor ke ke lapak yang biasa dia store gitu. Tapi kita tetap bersyukur karena dia masih mau juga ikut di kegiatan kita. Ada beberapa yang seperti itu. Ya, jadi kebetulan memang ada nasabah kita dekat dari bank sampah dan dia juga punya usaha warung yang sebagian itu hasil sampahnya disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup melalui bank sampah yang ada di tempat kita. Nah, ini dengan Bapak Sailin, salah satu nasabah kita yang ikut bergabung dalam kegiatan tabungan sampah di lingkungan kita. Ini sampah dari kapan Pak Sailin? Ini sampah dari seminggu yang lalu. Apa yang disetorin sampahnya? Botol minuman sama campur. Dulunya nyetornya lewat pengepul? Dulunya iya. Setelah ada bank sampah, baru ke bank sampah. Kenapa? Padahal kan di pengepul bisa lebih dapat banyak kalau diuangin. Kalau dijual ke pengepul lebih banyak kan? Sebetulnya itu relatif itu. Kalau masalah nominal. Berkat upayanya mengedukasi tetangga sekitar, saat ini anggota bank sampah sudah mencapai kurang lebih 60 orang. Itu nanti mau nulis aja. Kalau sistem kerjanya itu dari awal warga menabung, di situ nanti kita kategorikan jenis sampahnya. Ada beberapa jenis sampah di sini yang kita kategorikan seperti sampah campuran, biasa disebut di Dinas Lingkungan itu gabrukan, atau ada juga sampah yang sudah dipilah dibersihkan dengan nominal yang mungkin lebih besar antara sampah yang sudah dibersihkan dengan sampah yang belum dibersihkan. Nah, setelah itu apabila sudah tampungan kita sudah lumayan, kita nilai lumayan banyak, itu kita info ke Dinas Lingkungan Hidup untuk di pick up. Nah, biasanya seperti itu. Setelah itu nanti kita dijadwalkan nih hari pick up-nya dari Dinas Lingkungan Hidup, nanti baru mereka lakukan penimbangan dan pencatatan yang sesuai di kita dan sesuai juga di mereka untuk nanti dilakukan proses pembayaran. Proses pembayaran itu melalui transfer ke rekening bank sampah. Jadi seperti itu. Oh, ini dispenser apa masuknya? Ini masuk emberan. Emberan. Emberan atau kita kan ada jenis gabruk juga. Kalau emangnya dipisah kita masuk emberan. Oh, oke. Kalau emberan itu harganya sama gabruk. Oh. Gitu. David 13,3 emberan sama aja sih tuh gabruk atau emberan tuh. Selama 3 bulan, Bank Sampah Perjuangan berhasil mengumpulkan beragam jenis sampah yang dapat disetor ke Dinas Lingkungan Hidup. Gabrukan. Ini adalah sampah yang dicampur tanpa dipilah terlebih dahulu. Jenis sampah ini dihargai Rp1.500 per kilo. Duplex, kertas karton box makanan atau biasa menjadi sampul buku. Jenis sampah ini dihargai Rp1.000 per kilo. Kardus dihargai Rp2.000 per kilo. Untuk ketiga jenis sampah tersebut akan dikenakan pengurangan persen berat, karena dibutuhkan proses pembersihan kembali saat diolah di Dinas Lingkungan Hidup. Lalu ada tutup galon. Sampah ini dihargai Rp4.000 per kilo. Gelas B, sampah botol plastik berwarna jernih dan tanpa label.
Sampah ini dihargai Rp3.000 per kilo. Kaleng Rp1.500 per kilo. Beling Rp400 per kilo. Aluminium Rp10.000 per kilo. Dan naso, sampah plastik berbahan dasar HDPE. Sampah ini dihargai Rp3.000 per kilo. Sampah telah disetor dan hanya tinggal menunggu paling lama 1 minggu. Uang ditransfer ke rekening bank sampah. Dikarenakan hasil yang tidak langsung besar, biasanya masyarakat menyimpan uangnya terlebih dahulu di bank sampah dan diambil saat momen hari raya. Lalu, bagaimana sampah anorganik yang tidak dapat disetorkan ke Dinas Lingkungan Hidup? Salah satu pengelolaan yang dilakukan Rahmat dan kelompoknya adalah mengubah galon sekali pakai menjadi pot. Pot ini nantinya diisi dengan tanaman adenium yang pembibitannya dilakukan di belakang rumah Rahmat. Nah ini apa? Nanti setelah ini keluar bunga, keluar buah itu kan, setelah bunga nanti buah, dia akan ada biji-biji seperti ini, seperti gabah. Nah nanti ini yang kita semai. Kita semai dulu di botol bekas minuman, aqua sih biasanya. Nanti setelah sudah besar baru kita pindah ke ukuran yang 15. Nanti setelah itu baru yang ke-25 yang seperti sana itu. Nah kalau Pak Rahmat yang kerjain sendiri. ya, ini kita yang kerjain. Nanti setelah ini nanti kalau ada media tanamnya baru kita pakai pot yang dari lem mineral, baru selanjutnya kita sebar ke lingkungan gitu. Ada berapa nih Pak total kira-kira? Kalau total sih mungkin yang udah jadi itu ya sekitar kurang lebih 80-an lah ada itu. 80-an ada. Pembibitan yang dilakukan Rahmat membutuhkan pupuk. Maka dari itu, Rahmat menampung sampah organik yang ada di sekitar rumahnya dan mengolahnya menjadi pupuk. Jadi biasanya sampah yang udah kita sapu kan di depan saya ada tong lagi tuh buat naro buat naro sampah-sampah kering. Buat naro sampah kering ya biasanya kita cacah di sini gitu. Nah, kalau ini sampah yang kayak gini juga biasanya kita cacah juga nih. Sampah sampo enggak, kalau ini kan terlalu banyak nih. Nanti ini saya tebang-tebangin nih. Gitu. Karena terlalu cepat kalau pohon pisang itu gitu. Inilah kadang-kadang yang kita jadiin pupuk organik itu yang seperti ini. Nah, ini nih udah. Tuh kan udah pekat tuh. Kalau udah pekat bisa langsung kita siram gitu. Ya walaupun nggak sesempurna yang orang jual itu kan, tapi ini pun udah bisa dipakai. Yang terbukti lah ya pembibitannya berhasil. Kalau dilihat dari daunnya sih kayaknya sehat itu. Kalau saya lihat sehat itu. Nah ini seperti ini. Oke. Ini proses berapa lama komposnya? Kalau bisa kurang lebih sebulan atau 2 bulan sih gitu. Sebulan atau 2 bulan gitu. Pupuk itu setelah jadi kita kasih tanaman dulu, Jadi warga itu tinggal merawat seperti itu. Jadi kita misalnya udah
pot ini nih udah satu set sama tanaman sama media tanamnya. Lingkungan-lingkungan yang mau kita kasih tanaman itu biasanya kita izin ke yang punya atau depan rumahnya. Kalau misalnya oke, terus dia mau ikut bantu merawat, itu kita sebar. Tapi kalau misalnya kan nggak semua juga seneng sama atau seneng tapi nggak mau ngerawat, nah ini kendalanya seperti itu. Makanya yang kita ini yang lebih suka atau lebih peduli gitu, yang biasanya kita sebar pot-pot sama tanamannya itu. Kalau untuk lingkungan internal kita nggak pungut biaya. Jadi artinya memang kita yang kepingin selama warga itu ikut mau membantu merawat, itu kita kasih free karena memang dari warga untuk ke warga lagi gitu. Kita cuman kasih support dan kasih contoh sih ke mereka supaya lingkungan kita bareng-bareng menjadi lebih hijau seperti itu. Kalau pengelolaan bank sampah ini dari dana pribadi, Pak. Jadi dana pribadi ini kita kelola supaya memang warga ini benar-benar tidak kita bebankan dengan biaya yang lain-lain. Karena ya itulah mungkin trik kita supaya menarik warga ini supaya ikut bergabung di kegiatan kita. Kalau misalnya kita kasihkan syarat yang macam-macam, kita kepingin mereka ikut gabung kegiatan kita, biasanya mereka akan banyak pertimbangan. Atau mungkin yang sudah tergabung bakalan lari atau nggak ikut lagi sama kegiatan kita. Jadi sebisa mungkin kita tidak membebankan biaya apapun dalam buku tabungan dan lain-lain, itu kita membebaskan gitu. Namun, Rahmat mempunyai cara mendapatkan uang untuk operasional Bank Sampah Perjuangan. Kalau untuk karung sampah Saweran, memang di bank sampah kita sendiri itu memang saya siapkan karung untuk orang-orang yang biasanya di jalan sambil di depan kita ini kan ada warung. Jadi kalau misalnya dia minum fit atau yang kemasan yang lain yang laku dijual di Dinas Lingkungan Hidup, tuh biasanya kita kumpulkan di karung itu. Kalau yang sampah-sampah yang udah nggak lakunya itu ada tong-tong sampah sendiri gitu. Dan itu yang Saweran inilah bisa dibilang nanti juga buat cover kegiatan kita yang itu kan istilahnya tidak ada nama, no name itu di karung itu. Jadi itulah yang kadang-kadang jadi kelebihan kita. Karena kan kita nggak ada SDM buat membersihin nih, jadi saya kalau ada waktu luang baru kita bersihin sendiri gitu. Kalau misalnya yang udah bersih ya udah gitu. Cuman ya itu paling keuntungan kita itu dari yang kotor kita bersihin, nah itu keuntungan kita gitu. Tapi kalau yang udah bersih ya udah, kita nggak ada keuntungan apa-apa, kita cuma nyediain tempatnya. Jadi kalau yang kotor di setornya kan kotor hitungannya. Kotor, misalnya dibersihin sendiri ya selisihnya itu yang kita ambil sih biasanya gitu. Buat operasional. Buat operasional gitu. Rahmat menjadi contoh bahwa mengelola sampah dapat dimulai dari lingkungan terkecil, bahkan dari diri sendiri, dan berkembang menjadi kegiatan bersama. Mungkin sama seperti pada umumnya, kita membuat itu memang lebih mudah daripada merawat. Saya pribadi pun yang saya alamin seperti itu, kita membuatnya memang mudah. Tapi pada saat merawatnya ini, kalau kita yang kepingin mungkin kita masih tetap berjalan walaupun pelan. Tapi kalau berhubungannya sudah dengan warga atau kepala yang begitu banyak dan beraneka macam gitu kan, ya itulah kendala-kendala yang kita temui. Kadang-kadang kalau lagi rajin ya rajin, kalau lagi enggak ya sama sekali enggak gitu. Nah itulah kadang-kadang kita pancing dengan tetap berjalan kegiatan kita supaya warga pun melihat kok nggak ada capeknya di dalam hal ini gitu kan, supaya juga menumbuhkan kesadaran mereka bahwa
kegiatan ini memang membawa manfaat untuk di lingkungan gitu kan.